Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 18/17 Februari 2025. Mahasiswa Indonesia dari berbagai perguruan tinggi melakukan kegiatan aksi unjuk rasa atau demonstrasi turun jalan kemarin di Jakarta, hari ini di Jawa Timur, yang tuntutannya sama, yakni menuntut atau memprotes kebijakan pemerintahan 100 hari Presiden atau pemerintahan Prabowo Subianto. Di antara tuntutannya adalah memprotes program makan bergizi gratis, memprotes kabinetnya Prabowo yang dinilai terlalu gendut, memprotes efisiensi anggaran. Oke lah ya, untuk anak-anakku mahasiswa, kalian semua mengkritisi kebijakan pemerintah, wajib, bukan hanya boleh, wajib mengkritisi kebijakan pemerintahan siapapun sebagai sebuah upaya kontrol di dalam pemerintahan yang punya sistem demokrasi ini. Tentu kritik-kritik itu akan menjadi masukan yang baik, akan menjadi masukan bagi pemerintah. Tetapi harus diingat ya, adik-adik, anak-anakku mahasiswa, harus diingat Anda di dalam melakukan unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah itu murni ataukah pesanan. Ini yang perlu digarisbawahi. Murni sebagai sebuah gerakan moral mengkritisi kebijakan pemerintah, ataukah numpang, ataukah dipesan oleh kelompok kepentingan politik tertentu secara sadar ataupun tidak. Ini yang berbahaya, dan ini harus menjadi tolak ukur gerakan mahasiswa. Sebagai kekuatan moral, mahasiswa tidak boleh melakukan unjuk rasa, melakukan demonstrasi, membawa aspirasi kepentingan kelompok politik tertentu. Ini tidak boleh. Itu bukan mahasiswa. Mahasiswa adalah pengawal gerakan masyarakat yang independen, tidak boleh menjadi alat kepentingan politik manapun, itu tidak boleh. Nah, sekarang aksi hari ini di Jawa Timur, kemarin di Jakarta dengan mengusung tagar Indonesia Gelap, coba Anda introspeksi, Anda evaluasi. Apakah itu gerakan murni dalam rangka mengawal kepentingan publik, mengawal kepentingan masyarakat, ataukah dalam rangka menjadi kepanjangan tangan atau alat kepentingan politik kelompok tertentu? Ini yang harus Anda pikirkan dan harus Anda menjadi pijakan utama sebelum melakukan aksi. Kalian harus cerdas, harus mampu menganalisa itu. Kalau gerakan kalian kok ternyata adalah gerakan yang tidak lebih merupakan alat kepentingan politik kelompok tertentu, apalagi kepentingan kelompoknya partai, sangat disayangkan. Dan Anda merusak gerakan dan citra mahasiswa yang mestinya menjadi agen perubahan masyarakat. Jangan sampai menjadi agen kepentingan partai politik tertentu. Jadi saya tidak menuduh gerakan kali ini apakah menjadi agen dari kelompok politik tertentu atau tidak, tetapi setidaknya apa yang kalian usung hari ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dievaluasi, yang bisa dinilai apakah gerakan kalian gerakan murni atau gerakan kepentingan politik. Nah, semua orang tahu yang hari ini mengkritisi, melawan, menghajar Pak Prabowo dengan program-program yang tadi saya sebutkan, yang panjenengan, yang sampean semua usung dengan tagar Indonesia Gelap,
itu sudah beberapa saat disuarakan oleh musuh-musuh politiknya Pak Prabowo, baik dari kubu merah maupun dari kubu hitam, dari ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Semua yang kalian suarakan adalah suara mereka semua yang mengkritisi kabinetnya Pak Prabowo terlalu gemoy, terlalu gemuk, yang tidak setuju dengan program makan bergizi gratis, yang tidak setuju dengan program-program lain Pak Prabowo, termasuk efisiensi anggaran, itu semua adalah suara-suara kaum oposisi. Nah, maka ketika Anda hari ini aksinya sama seperti aksi mereka, maka sangat layak, sangat wajar dipertanyakan. Kalian adalah ditumpangi atau menjadi alat kepentingan mereka. Tidak salah kalau orang kemudian menilai kalian ini mahasewa. Sekali lagi ya, saya bukan nuduh, tapi tidak salah publik kalau kemudian menilai Anda sebagai kelompok mahasewa atas tuntutan-tuntutan yang kalian lontarkan dalam aksinya, karena sama persis dengan suara-suara yang selama ini diserukan oleh musuh-musuh politiknya Pak Prabowo, baik dari kubu merah, kanan maupun kubu kiri. Itu loh. Makanya harus hati-hati kalian. Jangan sampai gerakan kalian tercederai, kotor oleh kepentingan politik. Ini bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa menyuarakan suaranya dalam aksi-aksinya, kok kemudian suaranya suara kepentingan politik tertentu, ya sudah. Grade kalian sebagai pengawal kebijakan moral, sebagai agen of change, agen perubahan masyarakat hancur. Dan ini tentu sangat disayangkan kalau itu sampai terjadi, ya. Makanya hati-hati sebelum kalian melakukan gerakan. Kecuali kalau memang Anda sudah terang-terangan mendadagi atau menjadi alat kepentingan politik tertentu, silakan. Tapi semestinya, seyogianya jangan membawa embel-embel kampus alma mater Anda, memalukan. Mencoreng citra kebesaran kampus kalian kalau Anda sampai misalkan aksi unjuk rasa dibiayai oleh kelompok politik tertentu itu. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, ya kampus Anda yang harganya kemudian hancur gara-gara itu. Tapi kalau unjuk rasanya adalah unjuk rasa yang betul-betul murni memperjuangkan kepentingan rakyat, setelah melalui kajian-kajian yang detail, kajian-kajian yang penting, dan tidak mau ditumpangi dan tidak mau menjadi alat kepentingan politik, itu baru mahasiswa. Saya dulu waktu masih menjadi mahasiswa juga begitu. Saya dulu, jangan dikira, saya juga dulu suka turun jalan. Sebelum reformasi, kalau era saya selesai menjadi mahasiswa tahun 95. Dari tahun 90-an saya sudah biasa turun jalan memprotes SDSB, Porkas itu dulu. Sebelum reformasi sudah selesai saya. Itu bukan era saya. 98 itu kan, saya sudah selesai, sudah bekerja, sudah menjadi wartawan. Nah, contohnya itu aksi turun jalan dulu waktu era reformasi tahun 98 itu adalah betul-betul gerakan murni mahasiswa di dalam memperjuangkan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan publik, sehingga sulit dibendung, sulit dilumpuhkan. Betul-betul murni, tidak ada yang membiayai, tidak ada sponsor. Itu baru mahasiswa. Nah, saya tidak menuduh, sekali lagi, ada mahasiswa yang bergerak kemarin di Jakarta dengan tagar Indonesia Gelap, juga hari ini di Surabaya, bahkan sampai ada kericuan ya di Surabaya dengan aparat kepolisian. Itu silakan Anda evaluasi, kalian evaluasi itu. BEM-BEM-nya, korlap-korlapnya. Betulkah kalian murni ataukah ada yang mendanai? Nah, kalau murni mestinya tidak mau ditumpangi oleh kepentingan politik. Kalaupun ada kepentingan politik yang numpang, jangan mau, agar gerakan kalian memang betul-betul diupayakan murni, tidak menjadi alat propaganda politik kelompok tertentu. Itu loh. Contoh kayak PIK gitu ya. PIK di Banten. Kita tahu kelompok salah satu orang yang vokal adalah memprotes PIK
PSNP itu adalah Khosinuddin. Semua orang tahu Khosinuddin adalah dedengkot HTI yang ingin khilafah Islamiyah, itu musuh bangsa itu. Maka seandainya kalian memang sudah melakukan kajian yang mendetail, punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa proyek itu proyek yang tidak benar, maka kalaupun Anda aksi memprotes pemerintah, memprotes pemilik otoritas dalam proyek itu, jangan sampai Anda bareng-bareng dengan Khosinuddin. Kalau Anda tidak ingin dikatakan sebagai alatnya Khosinuddin atau bersekutu dengan Khosinuddin. Paham ya Mas? Contohnya begitu. Biarlah Khosinuddin dengan gerakannya sendiri, kalian dengan gerakannya sendiri. Jangan mau bareng dengan Khosinuddin. Seandainya kelompok masyarakat atau mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tentang PIK itu betul-betul sudah menemukan data yang komplit, data yang komprehensif tentang proyek itu, ABCD-nya, sehingga bisa menyimpulkan ini proyek benar atau tidak. Anda bergerak, jangan jangan bareng dengan Khosinuddin. Karena Khosinuddin adalah musuh bersama. Dia dedengkot HTI, ingin khilafah. Ingin khilafah sama saya ingin mendongkel, ingin merusak NKRI. Ingin mendirikan negara Islam. Kalau Anda mahasiswa, kemudian bergerak bareng dengan dia, ya hancur nama kalian. Reputasi kalian hancur. Anda berarti alatnya HTI, kan bisa begitu. Atau kalaupun tidak mau disebut alat, bersekongkol, bersekutu dengan kelompok HTI. Paham Mas? Makanya hati-hati sebelum bergerak. Bukan saya anti unjuk rasa, anti gerakan mahasiswa. Enggak, saya dulu juga tukang demo kok. Iya, saya dulu tukang demo. Tapi itu, makanya saya katakan ini. Saya sampaikan ini. Agar setiap kalian turun jalan, melakukan aksi unjuk rasa, upayakan bahwa suara Anda adalah suara yang murni, suara yang independen, hanya berpihak kepada kepentingan publik, kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik golongan manapun. Itu mahasiswa harus begitu, wajib hukumnya. Kalaupun kebetulan sama dengan salah satu kepentingan politik, Anda harus bisa membuat garis pemisah. Di dalam turun jalan, Anda jangan mau didanai oleh kelompok itu, dan jangan mau bareng dengan kelompok politik itu. Untuk menjaga kredibilitas, integritas kalian sebagai mahasiswa. Oke ya, itu saya kira. Hati-hati makanya. Nah, kalau sampai kalian diketahui, dideteksi bahwa kalian adalah alatnya mereka, ya jangan salahkan orang kalau menilai kalian kemudian mahasewa. Mahasiswa yang harusnya independen tapi mampu disewa, dibayar oleh kepentingan politik tertentu. Jangan sampai itu terjadi. Oke, saya kira itu saja pesan saya terhadap atau untuk adik-adikku, anak-anakku mahasiswa yang sejak kemarin melakukan aksi unjuk rasa, protes mengkritisi kebijakannya pemerintahan Pak Prabowo. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.